Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih nggak mau beramal. Ini yang terjadi setelah pemakaman kita. Tema kita ini luar biasa ya. Ini benar-benar akan jadi ilmu ke depannya ya. Nah baik, sebelum kita sikapi lagi, kita akan lihat nih sebuah cuplikan anak robohkan rumah karena warisan lagi. Kita lihat dulu yuk. Ya Allah, mudah-mudahan bisa bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Makanya Bib kadang-kadang Ali bilang sama anak-anak, ente pada kaya jadi pada jangan ngarepin warisan. Karena warisan tuh ntar ujung-ujung jadi pada berantem. Kalau udah pada ada semua kan nggak ngandelin warisan ya. Baik, Bib ini gimana nih Bib supaya pada saat kita meninggalkan anak-anak kita tuh benar-benar nggak ribut masalah warisan, bahkan mereka fokus doain kita. Silakan ya Habibi. Ya akhir afwan Ustaz Syamsyud Maulana, ya Habib, ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, didiklah anak kita dengan didikan yang baik. Mengikuti daripada apa? Mengikuti daripada aturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendidik anak dengan didikan yang baik, kita melihat pohon kalau batangnya kecil, akarnya masih halus, maka akan mudah diarahkan ke kanan, ke kiri, mau diputar balik juga bisa. Tapi ketika akarnya sudah keras, batangnya sudah keras, maka ketika dia dilurusin akan patah. Didik anak kita dengan didikan yang baik ketika masih usia kecilnya. Insya Allah li'aisa mahbuban fi kibarih, akan senang dia di waktu besarnya. Dan jangan lupa doakan anak. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berharap pada Allah anak kita adalah anak yang enak dipandang. Anak yang gak nyusahin. Anak yang berada di dalam naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anak yang selalu ketika dia usia dewasanya mendoakan orang tuanya. Ketika masih kecilnya pun mendoakan orang tuanya. Karena diajarkan oleh orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika mau tidur diajarkan. Ketika dia belajar di tempat sekolahnya, mengerti, memahami bahwasanya wajib bagi seorang anak untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya dan juga taat kepada orang tuanya, patuh kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Untuk apa? Untuk dia hidup di muka bumi ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dan ada juga anak yang ketika dia tidak dididik dengan didikan agama, nggak mengerti hukum Allah, bahkan apa? Bahkan akhirnya dia berebut warisan, ingin sama-sama nguasain. Dan mengatakan bahwasanya apa? Laki-laki satu, perempuan satu. Baginya mesti adil. Karena apa? Karena dia menganggap ini sama. Harta dari orang tuanya. Ini dipahamin. Ketika seorang meninggal dunia, maka hartanya diserahkan kepada Allah dan dibagi sesuai dengan aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ini baru sesuai dengan syariat agama. Inilah yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita didik mereka dengan didikan yang baik. Hadir ke majelis ta'lim. Panggil guru, orang tuanya suruh ke rumah, ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka hukum-hukum Allah, dekatkan diri kepada Allah. Sehingga apa? Besok orang tuanya meninggal didoakan, dingajikan, dibacakan Al-Quran. Dan orang tua tersebut senang akhirnya, bahagia. Ngeliat apa? Anaknya mengerti hukum Allah Subhanahu wa taala. Mau dia besar dewasanya mau jadi seorang dokter atau dia seorang apa? Seorang pilot atau dia seorang presiden atau menteri atau apapun. Yang penting dia memiliki ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan korupsi. Dia tidak akan menyalahgunakan jabatan. Dia tidak akan menyalahgunakan kedudukan. Dia punya basic agama yang kuat. Untuk apa? Untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam kebaikan-kebaikan. Dan beruntunglah memiliki anak tersebut. Anak tersebut anak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Dan hidupnya menjadi lebih baik dan negara lebih baik. Masya Allah. Lebih berkah. Di bawah kepemimpinan juga lebih berkah. Masya Allah. Terima kasih Habibi, tepuk tangan dulu yuk. Ini anak-anak yang seperti ini yang akan menyelamatkan orang tuanya dunia akhirat ya. Jibril Mikail yang mudah-mudahan ntar jadi orang besar ke depannya. Amin. Ya jadi berkah ya. Hanya Jibril Mikail udah gede. Udah gede, maksudnya jadi orang yang ada gitu. Jadi gak ngarepin warisan lagi guru. Kita udah berantem gara-gara warisan. Karena ada warisan ilmu. Iya benar, makanya kita warisin ilmu sehingga akhirnya kedepannya lebih baik lagi ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ya kita lihat nih guru mana yang diincer. Saya incer.
Yang di atas. Di atas, kira yang di bawah. Iya. Silakan ini. Ibu berdiri. Silakan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yaya dari Majelis Talim Istiqomah Sukadana Cirebon. Bu, tidak ada yang tepuk tangan nih. Tepuk tangan dulu yuk. Bu, saya mau nanya nih Bu. Ibu pernah kepikiran nggak nanti meninggalnya di mana? Lah. Meninggalnya Iya. nggak ada. Nggak pernah kepikiran? Nanyanya serem banget. Saya cuma nanya aja. Kira-kira nanti kalau Ibu meninggal, kira-kira di mana kira-kira? Di rumah. Di rumah? Iya. Oh, di rumah. Di rumah mertua atau di rumah Ibu sendiri? Ibu sendiri. Oke. Sendiri ya, oke. Ustaz nanyanya serem banget. Gak Iya. apa-apa, ini Kalau kan saya baik mah juga. Iya. Maunya dimakamkannya di ini keluarga gitu. Dekat Makam keluarga insya Allah ya. Emang kapan Bu? Belum. Kapan Masih aja. lama. Ya boleh salam dulu Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Baik, pertanyaan yang luar biasa mungkin karena kematian itu rahasia. Tidak ada yang tahu kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3, kapan? Di mana, bagaimana? Kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana mati kita. Makanya prinsip hidup kita berbuat baik. Kapanpun, dimanapun. Supaya nanti kita mati meninggalnya dalam keadaan kebaikan. Di tempat yang baik. Amin. Dalam ya Allah. keadaan yang baik. Amin. Ya Allah. Jangan dalam keadaan berbuat dosa. Di tempat maksiat. Nauzubillah. Alhamdulillah. Makanya mohon maaf. Ada satu riwayat yang bagus sekali. Dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata. Ada salah seorang yang meninggal dunia di Madinah. Kemudian orang yang terlahir di kota Madinah. Di kota tersebut. Lalu Rasulullah SAW mensolatinya. Kemudian beliau bersabda. Duhai, andai kata ia meninggal dunianya tidak di tempat kelahirannya. Orang pada bertanya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kata Rasulullah, jikalau seorang meninggal dunia tidak di tempat kelahirannya, maka akan diukur dari tempat kelahirannya sampai terakhirnya dia meninggal, begitulah luas tanahnya di surga. Ya Allah. Iya. Apa makna di balik ini? Itulah keutamaan kalau orang meninggal bukan di tanah kelahirannya. Di tanah rantau. Makanya kemuliaan orang yang meninggal di tanah rantau. Tuh. Meninggal di Mekah, ya udah di situ aja dikuburkan. Ketahuilah, seseorang akan diciptakan, diambil dari tanah nanti kelak di mana dimakamkan. Itu. Tanah Pak Bau, nah kalau di area kami namanya Bugis, tanah Pak Bau. Di dalam perut ibu 4 bulan diambil tanah, nanti di mana dimakamkan. Dan nanti bagaimanapun ada saja, kenapa dia meninggal di lokasi itu. Di tanah itu. Makanya mohon maaf, makruh hukumnya menerbangkan atau memindahkan di mana dia meninggal. Nabi meninggal di tempat tidurnya, Nabi dikuburkan di situ. Oh langsung di tempat itu Ya, jadi sebaiknya Nabi lahir di mana? Di kota Mekah. Nabi dimakamkan di mana? Di Madinah. Wah, luas banget. Jalan. Iya, itu kan gitu. Aku mudah-mudahan ntar di Arab Saudi juga lagi umroh atau lagi apa gitu Ini ya. Amin ya Allah. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa lah. Orang hal baik ya. Jadi Baik. itulah bagusnya kalau orang dimakamkan bukan di tanah kelahiran. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Mudah-mudahan ya. Kita dipanggil Allah dalam keadaan baik semuanya. Amin, di tempat yang baik, dalam keadaan baik ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Yang sini diem. Oh ini dia nih. Iya silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rosna dari Majelis Taklim Al Muslimat
Masjid Agung Al Furqon, Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung, tepuk tangan dulu. Tanya dong Ustadz. Iya boleh, mau nanya sama siapa? Ustadz Sam, saya mau bertanya. Siap. Siap Ibu. Apakah orang yang sudah meninggal atau wafat, rohnya akan kembali ke jasadnya? Terutama yang meninggal atau dikuburkan pada hari Kamis sore atau hari Jumat. Yang saya tanyakan, apakah ada keutamaan ziarah kubur khusus pada hari Jumat saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru-guru kami, Habib Utsman, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Neraka ditunjukkan pagi dan sore kepada penghuni kubur. Dan akan tiba saatnya dimasukkan kepada neraka yang paling berat itu. Subhanallah. Kepada siapa? Ala Fir'aun. Keluarganya Fir'aun. Ataupun orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Kita ini pengikut apa Bu? Kalau kita ini pengikut apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ahlul Fir'aun. Kenapa? Ahlul Fir'aun inilah yang diperlihatkan azabnya di kuburnya sehingga dia tersiksa dan juga akan dikembalikan ke azab tersebut. Maka jikalau pertanyaannya bagaimana orang ziarah kubur hari Kamis, hari Jumat atau hari Sabtu? Maka jawaban yang pertama kata Syekh Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairimi dalam kitab beliau sampaikan roh itu punya ikatan dengan jasadnya yang ada di kuburan. Jadi roh itu punya tambatan pada kuburnya. Tapi tidak ada yang melebihi kuatnya tambatannya pada hari Kamis. Kamis sore itu sudah terikat di kuburnya sampai Sabtu menyingsing fajar. Jadi Kamis sampai Sabtu. Makanya diajarkan untuk berziarah kubur hari Kamis sore malam Jumat. Berani Bu? Malam Jumat ziarah kubur. Berani dong ya. Berani subhanallah. Hari Jumat ziarah kubur. Walaupun demikian Nabi SAW menziarahi syuhada Uhud itu pada hari Sabtu. Kenapa? Karena kalau hari Jumat Nabi SAW sibuk beribadah yang lain, beramaliyah. Karena keutamannya hari Jumat banyak sekali. Maka Nabi SAW tidak mau melewatkan daripada keutamaan hari Jumat itu. Jadi dipilihlah sama Nabi SAW hari Sabtu untuk berziarah, biar ziarah kubur. Apa hikmah yang kita ambil? Ambil waktu luangnya saja. Kapan waktu luangnya, maka itulah yang dipakai untuk berziarah kubur. Walaupun demikian, ada keutamaan memang dibanding hari yang lain. Hari Kamis, hari Jumat. Itu ada keutamaan yang lain. Subhanallah. Gitu. Baik, terima kasih Allah Ta'ala. guru. Tepuk tangan dulu yuk. Dan baik, saya pengen ajak yang ada di sini untuk nonton cuplikan yang kira-kira lakinya suka begitu. Ah, ini dia nih. Ya, Ibu, mudah-mudahan lakinya sama yang digambar. Sini. Iya, kita mau nonton nih ya. Sekarang Ibu lihat ke sono. Ya, kita lihat nih. Aduh, Bang Ali. Ya. Tahu nggak? Nggak tahu. Suami saya nih Bang Ali. Iya. Kelakuan kayak gitu aja. Ya. Pusing. Ujung-ujungnya istri yang bikin pusing Bang Ali. Pusing deh Bang Ali, pusing. Ya. Lihat kelakuan suami saya Bang Ali. Kayak gitu terus Bang Ali. Jangan-jangan lakinya juga pusing lihat Ibu nih. Daripada ibu pusing, Iya. lebih Iya, Pak Ustadz. sibuk mengumpulkan amal untuk Iya, Pak bekal Ustadz. kita ke akhirat. Iya. Ajakin suaminya, ayo, Iya. ayo pegang tongkat saya Bu. Ya, Pegang tongkat, ayo. Ya diajak kemana itu, diajak mancing ntar. Baik jangan kemana-mana tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Guru balik.